Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini SMP SMA kan? Kalah suaranya sama SD. Kurang semangat. Kita ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah. Kita SMP ya? SMP SMA kan? Nah, udah SMP, udah SMA seharusnya lebih ganas daripada adik-adik itu, ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin allazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Suara saya kedengaran jelas ke sana? Gimana? Cek, suara ini kedengaran. Tes, kedengaran? Ini baru. Nggak kedengaran tapi bisa jawab ya. Mantap. Kedengaran suara saya? Nggak. Kok bisa jawab kan? Berarti kedengaran tapi tidak jelas ya. Baik, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam, dan kemudian Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga melalui bulan ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita dan berkenan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga dan sahabatnya sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Reza, sang arsitek, calon arsitek ya. Judulnya mereka yang pernah hebat. Ini artinya bukan pernah hebat setelah itu tidak hebat lagi ya. Tapi kita ingin belajar kepada orang-orang yang pernah Allah berikan kepada mereka kemuliaan di atas dunia ini. Yang sebelumnya mereka bukan siapa-siapa, tapi kemudian Allah jadikan mereka menjadi siapa-siapa. Bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan nama mereka abadi sepanjang sejarah. Nggak dengar lagi? Hah? Dekatin ke sini. Dekat nih. Nanti batal puasa saya makan. Udah dengar nih? Tadi kayaknya suaranya besar awal aja ya, habis itu turun ya. Kita ulangi ya. Yang mereka itu sebelumnya bukan siapa-siapa, dan kemudian mereka Allah takdirkan menjadi siapa-siapa. Yang mereka itu sebelumnya tak dikenal, dan kemudian pada hari ini Allah mengabadikan nama mereka harum dalam sejarah. Yang pertama kita akan melihat dulu satu bangsa ya, yang bernama bangsa Arab. Tahu bangsa Arab? Tahu ya. Mereka ini tinggal di sebuah tempat yang bernama Jazirah Arab. Tahu apa arti jazirah? Siapa yang tahu apa arti jazirah?
Jazirah. Tidak tahu ya? Pernah dengar jazirah? Pernah. Apa itu jazirah? Padang pasir? Tetot, salah. Negara? Tetot, salah. Ada door prize? Ada door prize? Tidak ada? 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 Ada. Ah. Siapa yang bisa jawab apa? Tapi jangan lihat HP. Ini kalian semua pakai Google. Wilayah bukan? Jangan lihat HP. Hah? Pinggiran? Tetot. Hah? Semenanjung? Apa itu semenanjung? Ah, ya. Pulau? Bukan. Tetot. Semenanjung? Ya, semenanjung boleh. Apa itu semenanjung? Tanjung yang luas. Siapa yang jawab antara dua kalian? Ah, dapat hadiah nanti ya. Jadi tanjung yang luas. Tahu tanjung? Apa tanjung? Daratan yang menjorok ke lautan. Itu tanjung. Kalau laut yang menjorok ke daratan, teluk namanya. Maka ada negara teluk kan? Nah, ini semenanjung, tanjung yang luas. Selain Jazirah Arab, ada juga Jazirah Melayu. Di atas Pulau Sumatera kan ada ya, mirip Sumatera juga kan? Yang di situ ada negara Singapura, Malaysia, Thailand dan terus kan? Ah, itu namanya semenanjung Melayu. Kalau ini semenanjung Arab. Bahasa lainnya Jazirah Arab. Kalau bahasa Inggrisnya Arabian Peninsula. Ah, Peninsula itu nama apa namanya bahasa Inggris dari semenanjung. Dekat lagi. Susah nih. Ini saya ngomongnya 1,5 jam nih. Bisa berteriak saya nih. Hilang suara. Nah, hari ini di Jazirah Arab itu terdapat beberapa negara. Yang terbesar Arab Saudi. Ada lagi Yaman. Ada lagi Bahrain. Qatar dan lain sebagainya. Yang terbesar Arab Saudi. Nah, dulu orang Arab ini bisa dikatakan tidak dianggap di peradaban dunia. Pada saat itu yang memimpin dunia adalah Persia dan Romawi. Ditambah lagi ada Cina dan India. Kalau di Afrika ada Mesir. Arab tidak kedengaran. Coba ke sana lagi. Yang dengar sini aja. Ini saya udah habis nih. Udah. Jadi itu. Ini udah dekat dari bibir nih. Selangkah lagi bisa batal puasa nih. Oh. Gimana ceritanya? Nah, jadi Arab waktu itu tidak dianggap. Yang memimpin peradaban siapa? Persia, Romawi. Jazirah Arab itu bagian utaranya dijajah oleh Persia. Bagian selatannya, bagian utaranya dijajah oleh Romawi. Bagian selatannya dijajah oleh Persia. Jadi orang yang dijajah waktu itu, bangsa yang dijajah. Nah, di Jazirah Arab ini ada satu tempat namanya wilayah Hijaz. Sana adik-adik, di sana apa gerinda ya? Lengkap sudah. Sepeda motor, adik-adik sama gerinda. Di dalam Jazirah Arab itu ada satu wilayah namanya wilayah Hijaz. Tahu Hijaz? Pernah dengar Hijaz? Hijaz itu termasuk di dalamnya Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Daerah barat dari Jazirah Arab. Nah, daerah Mekah ini didiami oleh siapa? Oleh suku yang hari ini kita kenal yang bernama suku Quraisy.
Mekah adalah tempat yang begitu gersang. Ada yang hafal surah Ibrahim di sini? Ada yang hafal surah Ibrahim di sini? Siapa? Rizky hafal surah Ibrahim? Belum. Ada yang hafal surah Ibrahim? Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istrinya Ibunda Hajar dan anaknya Ismail dibawa ke lembah Mekah. Waktu itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan anak dan istriku biwadin, di sebuah lembah yang tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa sama sekali. Pohon kayu tidak ada. Sebatang pun tidak ada, apalagi 2 batang. Rerumputan tidak ada. Bahkan air pun nggak ada. Begitulah gersangnya sebuah daerah yang bernama Mekah. Karena tidak ada apa-apa, orang-orang tidak ada yang mau ke sana. Karena apa? Tidak ada kehidupan. Sumber kehidupan kan air ya. Ini air tidak ada. Begitulah Mekah ini. Gersang, lembah, dan kemudian sebagian besar daerahnya adalah batu-batu cadas. Air pertama yang muncul di Mekah itulah di air Zam-Zam itu. Sebelumnya tidak ada. Karena di sana ada Nabi Ismail, ada Ibunda Hajar, ada air, akhirnya datanglah suku lain ke sana, namanya suku Jurhum. Menikah dengan Ismail, anak kepala sukunya. Akhirnya beranak pinak terus, sehingga kemudian lama-kelamaan disitulah kemudian hidup suku Quraisy. Makanya Rasulullah SAW yang kita tahu beliau berasal dari suku Quraisy, mereka juga orang-orang Quraisy ini termasuk Rasulullah punya darah dari Mesir. Ya, bukan asli Arab. Kenapa? Dari mana Mesirnya? Dari Hajar. Ismail itu ibunya siapa? Hajar. Hajar dari mana? Mesir. Ayah Ismail siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim dari mana? Dari mana? Di mana Nabi Ibrahim lahir? Hah? Hah? Babilonia. Babilonia di mana? Babilonia di mana? Hah? Prancis, jauh kali. Prancis. Jogja. Hah? Irak, ya. Jadi Nabi Ibrahim orang Irak. Hajar orang Mesir. Jadi Ismail orang apa? Campuran Irak dan Mesir. Jadi Rasulullah SAW punya darah Irak sedikit, walaupun jauh sekali ya, dari Nabi Ibrahim kan jauh. Juga punya ada hubungan darah Mesir. Ya. Nah, suku Quraisy ini itu adalah suku yang begitu jahiliyah. Mereka itu sebagian besar buta huruf. Buta huruf. Mereka itu tidak punya peradaban. Salah satu ciri orang yang nggak punya peradaban apa? Yang pertama, tempat mereka tinggal itu tidak ada yang namanya pemerintahan. Nggak ada presiden, nggak ada raja. Kita nggak pernah kenal di Quraisy itu ada raja misalkan. Seperti Mesir ada raja kan? Persia ada raja. Babilonia ada rajanya. Apalagi? Romawi ada rajanya. India ada rajanya. Semua ada penguasanya. Tapi di Mekah, Quraisy ini nggak punya raja dia. Nggak punya raja. Yang ada kabilah-kabilah. Pernah dengar ya? Kabilah Bani Hashim, Bani Adi, Bani apa lagi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mereka itu suka berperang, berzina, minum khamar, apa lagi? Menyembah berhala. Sudah buta huruf, suka perang, minum khamar, berzina, dan lain sebagainya. Kalau kita baca buku sejarah, di Mekah itu ada 4 jenis pernikahan.
Waktu jahiliyah ya, waktu jahiliyah. 4 jenis pernikahan. Bayangkan, nikah aja ada 4 jenis. Nikah ada 4 jenis. Saking jahiliyahnya. Yang pertama, nikah model sekarang. Ada mempelai perempuan, ada mempelai laki-laki, ada wali, ada saksi, dan lain sebagainya. Yang kedua, nikah yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, zina semua itu. Tapi zinanya macam-macam modelnya. Yang kedua ini, ada suami menyuruh istrinya sendiri berzina sama orang lain. Bayangkan. Yang suruh berzina suaminya sendiri. Kenapa? Dulu itu di Mekah, ketika mereka masih jahiliyah, mereka menganggap aib besar kalau yang lahir anaknya itu perempuan. Itu aib besar, tahu ya? Sehingga mereka tidak segan-segan mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Punya anak perempuan saja aib, apalagi tidak punya anak. Nah, itu lebih aib lagi. Sehingga untuk menutup rasa malu mereka, mereka itu lebih baik menyuruh istri mereka berzina sama orang lain. Sampai punya anak. Begitu sudah hamil, balik lagi ke saya. Akhirnya anak yang dikandung oleh istrinya itu milik dia. Tapi nggak tahu orang. Begitu pernikahan model kedua. Bisa-bisanya seorang suami menyuruh istrinya sendiri berzina sama orang lain. Kalian bisa lihat nanti di surah Al-Qalam, cerita tentang salah seorang yang bernama Walid Al-Mughirah. Bapaknya Khalid bin Walid. Ya. Yang ayahnya itu menyuruh ibunya berzina sama orang lain supaya lahir anak yang namanya Walid tadi itu. Pernikahan model ketiga, seorang perempuan berzina sama laki-laki. Laki-laki mana saja yang dia suka. Lebih dari satu orang. Hari ini jatuh cintrong sama si A. Keren kali ya. Keren kali, so sweet itu. Berzina. Sudah 4 hari berzina, bosan. Besok ketemu lagi sama laki-laki yang lain. Wah, kayaknya nih lebih ganteng daripada yang kemarin. Berzina lagi. Habis itu bosan, kemudian berzina lagi. Bisa jadi sampai 10 orang dia zina. Satu orang perempuan. Sampai kemudian hamil. Nah, ini hamil kan masalahnya anaknya, bapaknya yang mana kan? Masalahnya zina sama 10 orang. Kan bingung kan? Bapaknya yang mana? Pertanyaannya bagaimana menentukan si bapak? Nah, inilah jahiliyahnya nih. Akhirnya dipanggillah dukun. Nah, jadi dukun bertindak. Kalau sekarang ada istilah cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau dulu cinta diterima, dukun pun bertindak. Jadi untuk menentukan bapak si anak itu dukun yang punya kuasa. Dipanggillah dukun, ya. Yang namanya dukun kan, keluarlah mantra-mantra dalam. Si fulan bapaknya. Itu yang ditunjuk sama dukun harus nikah sama si perempuan tadi. Jadi punya anak dulu baru nikah kemudian. Punya anak dulu baru nikah. Apa betul itu bapaknya? Belum tentu, namanya dukun kan. Yang penting dia dapat duit. Tapi ketika ditunjuk sama si dukun, laki-laki ini harus mau menikah sama perempuan. Itu pernikahan model ketiga. Ini diakui pernikahannya ini. Pernikahan model keempat, sama kayak ketiga, si perempuan ini berzina sama banyak laki-laki. Tapi ketika dia hamil, dukun tidak bertindak. Ini biasanya nggak punya uang banyak. Jadi nggak sanggup bayar dukun. Jadi gimana juga, dia sendiri yang tunjuk. Kayaknya yang mana ya? Ini Korea, ini India, ini Arab. Kayaknya saya lebih suka yang wajahnya ke Arab-Araban. Dipilih, kamu jadi ayah saya, harus mau. Ya kan? Kan sekarang trennya macam-macam kan? Kalian suka sekarang laki-laki yang mana? Yang cipit sekarang Kan karena trennya Korea sukanya yang cipit-cipit.
Kalau mungkin 2 tahun lagi anak-anak perempuan sukanya trennya, yang laki juga begitu, lagi suka Korea, yang cipit-cipit sukanya. Beruntunglah yang cipit. Besok lusa suka yang ke arah Araban, suka yang belok-belok kan? Yang cipit nggak lagi. Begitulah manusia. Gitu ya. Begitu jahiliyahnya mereka. Sehingga karena di tempat mereka itu tidak punya apa-apa, masyarakatnya begitu, maka penduduk Quraisy waktu itu tidak ada harga. Andai saja di Mekah pada saat itu tidak ada Ka'bah, maka bisa dikatakan tidak ada yang mau pergi ke Mekah itu. Untung ada Ka'bah, sehingga ada orang yang datang menunaikan ibadah haji waktu itu. Tapi ibadah hajinya ibadah haji jahiliyah. Oke ya. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyarakat yang seperti ini yang nggak pernah dianggap oleh dunia waktu itu, bukan siapa-siapa, di kemudian hari tampil memimpin dunia. Pernah dengar Abu Bakar As-Siddiq? Siapa beliau? Sahabat Nabi. Dan beliau adalah khalifah pertama kan? Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Islam itu sudah sampai kemana? Sudah mulai merambah ke Romawi, walaupun belum masuk. Ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, seluruh jazirah Arab itu sudah dibebaskan. Yang tadinya dijajah oleh Persia, dijajah oleh Romawi, dibebaskan, dikuasai oleh Islam. Kemudian Islam sudah sampai ke daerah Maroko, daerah paling barat di benua Afrika. Waktu itu Umar bin Khattab ya mengutus pasukan yang kemudian pasukan ini menumbangkan Persia yang kemarin itu sudah sekian lama memimpin dunia, itu takluk di bawah tentara Islam. Pada masa Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, Islam sudah sampai ke Cina. Maka pada hari ini di Cina ada satu masjid namanya Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah pergi ke Cina berdakwah ke sana. Islam sudah sampai ke India. Bahkan Islam sudah masuk ke Spanyol, ke Eropa. Berapa tahun lamanya Islam bisa berkuasa memimpin dunia pada saat itu? Yang sebelumnya mereka bukan siapa-siapa. Berapa tahun kira-kira? Ada yang bisa itu enggak? Berapa lama akhirnya Islam bisa sampai ke India, ke Cina, sampai ke Spanyol? Nabi berdakwah berapa tahun? Berapa tahun? Hah? 23 tahun. Digenapin 23 tahun. Khulafaur Rasyidin berapa tahun? Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman sampai Ali berapa tahun? 30, betul. 30 tambah 23 berapa? 53 tahun. Dalam waktu 53 tahun, masyarakat yang jahiliyah minta ampun tadi itu bisa berubah menjadi penguasa dunia. Yang kemudian pada hari ini kita mengenal panglima-panglima hebatnya. Di antaranya siapa? Khalid bin Walid. Pertanyaannya, ketika mereka bisa mengalahkan negara-negara besar, pertanyaannya apakah ketika mereka berperang pasukan Islam itu lebih banyak dari pasukan musuh? Tidak. Hampir semua peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin sejak Rasulullah SAW masih hidup, itu perbandingan antara tentara kaum muslimin dengan tentara kafir itu pasti lebih sedikit. Kita lihat ya. Perang Badar, berapa jumlah penentara kaum muslimin? 300. Tentara kaum musyrikin 1000. Satu banding berapa? 1 banding 3.
Perang Uhud, berapa jumlah kaum muslimin? Berapa? 700. Tentara musyrikin 3.000. Satu banding berapa? Satu banding 3.000 lawan 700. Satu banding 4. Lebih bahkan. Berarti satu orang tentara kaum muslimin lawan 4 orang. Pernah berantem lawan 4 orang? Hah? Pernah berantem lawan 4 orang? Ada 4 orang. Apa ki? Yang ada lari kita kan? Pernah berantem? Oh, apalagi ya? Nggak pernah. Kita aja kalau ada 4 orang, ya kan? Lari kita kan? 4 orang. Apalagi ketika perang Badar, 4 orang yang mereka lawan itu senjatanya lengkap. Ya. Kemudian perang Khandaq. Perang Khandaq. Berapa jumlah kaum muslimin? Berapa jumlah kaum muslimin? Hah? Berapa? 3.000. Jumlah kaum kafir 10.000. 1 banding 3. Perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Berapa jumlah kaum muslimin? Tahu perang Mu'tah? Perang Mu'tah pernah dengar? Hah? Nggak pernah dengar? Ketika perang ini, ya, ketika akan terjadi perang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mandat kepada 3 orang untuk jadi panglima. Berganti-gantian tapi, nggak sekaligus. Yang pertama jadi panglima adalah Zaid bin Harithah. Kata Rasulullah, kalau Zaid wafat diganti dengan Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah wafat, maka diganti dengan Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandung Ali bin Abi Thalib. Ketika perang Mu'tah terjadi, di antara pasukan itu ada satu prajurit namanya Khalid bin Walid. Waktu itu sudah masuk Islam. Berapa jumlah kaum muslimin? 3.000. Lihat Google ya. Pantesan lancar. Berapa jumlah kaum kafir? 200.000. Bayangkan. 3.000 lawan 200.000. 1 banding berapa? Mana ada 10? 1 banding 10, 3.000 lawan 30.000. 1 banding? 60. Lebih ya? 1 banding 60 lebih. Bayangkan ya. Kita sendiri lawan 60 orang. Kita sendiri pedang 60 orang. Ini bukan film ya. Ini bukan film kungfu gitu. Yang 1.000 orang lawan menang anak mudanya. Ini kisah nyata. 3.000 lawan 200.000. Bayangkan. 1 banding 60. Lebih bahkan. 3.000 kali 60 kan 180.000 kan? Berarti lebih. Berarti mungkin sekitar 1 banding 65 orang. Begitu perbandingannya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Zaid bin Harithah wafat. Sesuai dengan pesan Rasulullah, diganti dengan Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah juga wafat, diganti dengan Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib juga wafat dalam keadaan tubuhnya terbelah. Jadi waktu itu, kalau dulu ketika perang, salah satu aturannya, pasukan yang panjinya, benderanya itu bisa direbut, dia kalah, gitu ya. Bawa bendera dulu itu. Kalau perang kita bawa bendera. Kalau bendera yang kita bawa itu bisa direbut sama musuh, apalagi bahkan dikoyak-koyak, maka kalah itu. Maka ada orang-orang tertentu yang tugasnya pegang panji. Nah, ketika Ja'far bin Abi Thalib
jadi panglima, menggantikan dua sahabat yang lain yang telah wafat. Ja'far memegang panji itu dengan tangan kanannya. Ternyata datang musuh, ditebas tangan kanannya, putus. Akhirnya panjinya diambil dengan tangan kirinya, ditebas lagi sama musuh, putus dua-dua, habis. Kemudian beliau memeluk kayak gini supaya nggak jatuh panjinya. Kemudian musuh tadi membelah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Ja'far itu diberikan dua sayap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga nanti, sehingga beliau diberi gelar Dzul Janahain, sang pemilik dua sayap. Tubuhnya terbelah, tapi nanti ketika di surga beliau diberi sayap, yang dengan sayap itu dia boleh terbang kemana saja dari surga itu yang dia suka. Bayangkan ya nikmatnya ya. Kita aja kalau sekarang di dunia, kalau punya sayap, wah, pergi ke Sabang sebentar cuman, naik ke atas sebentar cuman. Ini di surga boleh pergi kemana saja yang dia suka. Nah, ketika Zaid bin Haritsah wafat, Abdullah bin Rawahah wafat, dan kemudian Ja'far bin Abi Thalib wafat, Khalid bin Walid didaulat menjadi panglima. Didaulat menjadi panglima. Apa yang terjadi? Mereka bisa memukul mundur pasukan Romawi itu, yang jumlahnya 200 ribu. Berapa orang tentara kaum muslimin yang wafat? Ada yang tahu? Tidak sampai 20 orang. Sedikit sekali. Sementara orang-orang Romawi begitu banyak yang mati. Inilah yang kemudian menjadikan nama Khalid bin Walid begitu harum. Bagaimana mungkin 3.000 pasukan ini bisa membuat 200.000 pasukan kocar-kacir? Oke ya. Kemudian perang Qadisiyah. Pernah dengar perang Qadisiyah? Berapa jumlah kaum muslimin? Coba cari. Karena kalian sudah cari di internet, coba cari. Berapa jumlah kaum muslimin di perang Qadisiyah? Berapa? Kalau tadi perang Mu'tah, kaum muslimin melawan Romawi, di perang Qadisiyah kaum muslimin melawan Persia. Berapa? 30.000. Berapa jumlah prajurit Persia? 130.000. 30.000 lawan 130.000. Bayangkan, berapa banding berapa? 4 lebih. Dan kemudian di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, Persia tumbang. Bayangkan ya, Persia tumbang. Kemudian kita lompat agak jauh. Perang Mansurah namanya. Perang Mansurah. Bahasa Inggrisnya The Battle of Mansurah. Yang dipimpin oleh Baybars. Melawan pasukan salib. Coba kalian cari perang salib ke-7. Perang salib ke-7. Berapa jumlah kaum muslimin? Berapa jumlah kaum muslimin? Berapa? Banyak. Di perang salib 7 yang dikenal dengan The Battle of Mansurah, kaum muslimin hanya 10.000. Sementara tentara salib 80.000. 10.000 lawan 80.000. Akhirnya Allah menangkan kaum muslimin. Kemudian perang Ain Jalut. Pernah dengar Ain Jalut? Yang dipimpin oleh Sultan Saifuddin Qutus. Coba cari perang Ain Jalut melawan tentara Mongol.
Ini kita coba lihat ya, semua peperangan tadi, jumlah kaum muslimin pasti lebih sedikit dibandingkan dengan tentara lawan. Berapa? Ain Jalut. 20.000. Berapa pasukan Mongol? Ini lebih kecil ya. Itu enggak tuh, lebih kecil sebenarnya. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kondisinya. Betapa mereka itu pada saat itu menjadi orang-orang yang diperhitungkan oleh dunia. Menjadi masyarakat yang diperhitungkan. Tadi ketika saya cerita Saifuddin Qutuz, itu perang Ain Jalut melawan tentara Mongol. Sebelumnya waktu itu Islam berkuasa. Di mana kekuasaan Islam? Kekuasaannya di Khalifah Abbasiyah. Di mana? Baghdad. Dipimpin oleh Khalifah Mu'tasim Billah. Waktu itu Khalifah sudah ditumbangkan sama tentara Mongol. Saifuddin Qutuz ini berasal dari mana? Mesir. Yang disebut dengan Mamalik. Pernah dengar Mamalik? Siapa mereka? Kenapa disebut Mamalik atau Mameluk? Karena mereka ini adalah keturunan Buddha. Jadi orang-orang Mesir ini dulunya Buddha. Anak-anak Buddha. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang tadinya Islam hampir hancur. Khalifah sudah dihancurkan nih. Baghdad sudah dilumpuhkan oleh tentara Mongol waktu itu. Sampai-sampai dikisahkan darah itu banjir semata kaki, saking banyaknya orang Islam yang dipenggal waktu itu. Baghdad sudah dikuasai. Tapi siapa sangka kemudian Islam itu kemudian bisa mengalahkan Mongol yang sudah mengalahkan Baghdad tadi itu dari keturunan Buddha. Yang dulunya Buddha akhirnya menjadi pemimpin. Nah, pertanyaannya, secara akal, kok bisa tentara yang jumlahnya lebih kecil, lebih sedikit, kemudian senjatanya pas-pasan, bisa mengalahkan pasukan yang lebih besar jumlahnya, dan persenjataannya lengkap? Apa persoalannya? Mengapa kemudian orang-orang Arab, orang-orang Quraisy tadi yang awalnya nggak pernah dianggap oleh dunia, kemudian bisa memimpin dunia dalam waktu nggak sampai 60 tahun? Apa kuncinya? Orang waktu itu berpikir, kok bisa ya begitu cepatnya orang-orang Arab yang buta huruf ini bisa menguasai dunia? Ada yang mengatakan begini, itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seharusnya mereka ketika Rasulullah wafat mundur kan? Artinya ketika Rasulullah wafat, Islam itu nggak berkembang. Tapi justru ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, digantikan oleh Abu Bakar, digantikan oleh Umar, digantikan oleh Utsman, Islam semakin berkembang. Berarti bukan karena sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti karena siapa? Satu-satunya jawaban yang paling tepat adalah karena Al-Quran. Kalau karena sosok Rasulullah, yang namanya Nabi, yang namanya Rasulullah, mereka tidak pernah hidup selama-lamanya. Ketika selesai tugas yang diberikan oleh Allah kepada mereka, Allah wafatkan mereka. Ada Nabi yang hidup terus-terusan sampai kiamat? Tak ada. Hah? Nabi Isa Allah angkat. Tapi nanti Allah wafatkan lagi. Itu ya, lain ya. Jadi semua nabi itu ketika tugasnya selesai Allah wafatkan. Sehingga yang tinggal apa? Kitab sucinya. Nah, di antara semua kitab suci yang Allah turunkan, ada Suhuf Ibrahim, ada Taurat kepada Nabi Musa, ada Zabur kepada Nabi Daud,
ada Injil kepada Nabi Isa. Semuanya ketika Rasulnya wafat, kitabnya berubah. Dimanipulasi oleh manusia. Satu-satunya kitab yang tidak pernah berubah, walaupun sang Rasulnya sudah wafat, bahkan bukan sehari dua hari wafat, tapi sudah ribuan tahun wafat sampai hari ini, kitab suci itu tidak berubah satu huruf pun. Itulah dia Al-Quran. Ya. Al-Quran inilah yang mengubah Umar bin Khattab yang dulunya bukan siapa-siapa, hari ini abadi namanya. Kalian pernah baca buku Michael H. Hart gak? Apa judulnya? 100 orang paling berpengaruh di dunia. 100 orang paling berpengaruh di dunia. Selain Rasulullah SAW yang ditempatkan di urutan pertama, ada selain Rasulullah yang masuk di 100 orang paling berpengaruh di dunia. Siapa dia? Hah? Nabi Isa, itu Nabi ya. Ini bukan Nabi. Bukan Nabi tapi orang Islam. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk ke dalam jajaran 100 tokoh paling berpengaruh di dunia selain Rasulullah SAW. Kalau tidak ada petunjuk dari Al-Quran, Umar bin Khattab hanya dikenal sebagai seorang pemabuk. Umar bin Khattab hanya dikenal sebagai seorang preman. Selesai. Kalau tanpa Islam, Khalid bin Walid tidak akan pernah abadi namanya sampai hari ini. Beliau hanya dikenal sebagai orang yang suka berantem, suka berkelahi, selesai. Kalau tanpa Islam, Abu Bakar tidak dikenal sampai hari ini. Tapi pada hari ini tidak ada kaum muslimin yang nggak kenal Abu Bakar, betul ya? Sampai hari ini bahkan tidak ada yang tidak kenal Umar bin Khattab. Kenapa mereka bisa harum namanya sampai hari ini? Karena Al-Quran. Jadi orang-orang yang pernah hebat di masa lalu itu, mereka berubah menjadi orang-orang yang begitu hebat tampil di pentas dunia. Semua itu karena Al-Quran. Pertanyaannya, Al-Quran kan ada sekarang ya? Masih ada Al-Quran sekarang? Al-Quran masih ada kan? Masih ada kan? Kenapa sekarang Al-Quran masih ada, tapi tidak ada lagi Umar bin Khattab? Kenapa sekarang Al-Quran masih ada, kok nggak ada lagi Utsman bin Affan yang lain? Kenapa Al-Quran sekarang masih ada, tidak ada Utsman bin Affan, nggak ada Ali bin Abi Thalib, tidak ada Saifuddin Qutuz? Padahal Al-Qurannya masih sama kan? Al-Quran tidak berubah kan? Tapi kenapa Al-Quran ini tidak bisa mengubah kita pada hari ini? Masalahnya di mana? Ada yang tahu? Kenapa Al-Quran bisa mengubah mereka dalam waktu yang singkat? Sementara kita sudah, Indonesia ya, sudah merdeka 70 berapa tahun? 74 tahun. Hah? 7 berapa? Hah? 76, ini mau 76. Agustus 2021 70 tapi kita masih seperti ini aja. Al-Quran masih sama? Masih sama. Al-Quran masih di tengah-tengah kita? Masih di tengah-tengah kita. Tapi kenapa Al-Quran tidak bisa mengubah kita? Masalahnya di mana? Sepakat tadi kan? Al-Quran yang ada pada masa Abu Bakar sama dengan Al-Quran yang ada pada masa kita. Sepakat? Sepakat. Al-Quran yang turun dari Jibril alaihissalam dibacakan kepada Rasulullah sama dengan Al-Quran yang pada hari ini kita baca. Sepakat? Sepakat. Tapi waktu itu Al-Quran sudah membuktikan bisa mengubah bangsa yang jahiliyah menjadi bangsa yang mulia. Kenapa hari ini Al-Quran tidak bisa mengubah itu? Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab berdiri. Siapa yang mau jawab? Masalahnya di mana? Sehingga Islam ini dikenal pernah hebat.
Pernah berarti hari ini enggak hebat lagi. Enggak dianggap gitu. Dilihat sebelah mata. Padahal Al-Qur'annya masih ada. Masalahnya di mana? Siapa yang mau? Apa masalahnya? Jangan lihat Google lagi. Masalahnya apa ya? Apa masalahnya? Hah? Siapa mau jawab? Tadi menjawab. Ambillah, ambil. Karena apa? Coba jawab. Generasi yang rusak. Dulu juga generasi rusak. Kenapa dulu generasi rusak bisa menjadi baik dengan Al-Quran? Sekarang kenapa generasi rusak masih rusak? Karena zaman sekarang ini orang baca Al-Quran cuma sekedar baca dan tidak memahami maknanya. Oke, bagus. Orang hanya sekedar baca. Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa namanya? Sufia. Sufia, suka film. Sufia. Oke. Kaum Adam, ada mau jawab? Masalahnya di mana? Al-Qur'annya masih sama. Dulu Al-Quran bisa mengubah bangsa Arab yang jahiliyah, rusak orangnya. Tapi kemudian bisa menjadi orang-orang seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Sekarang Al-Quran masih ada. Kenapa tidak bisa diperbaiki? Apa masalahnya? Ada yang mau jawab? Ya. Tadi Sufia mengatakan Al-Quran hanya dibaca tidak tahu makna. Sekarang sebelum cerita tidak tahu makna, Al-Quran itu bisa jadi dibaca pun enggak. Nah, itu yang pertama. Kalian tahu, kalau pada hari ini, negara-negara maju di dunia, apa negara maju di dunia pada hari ini? Amerika, Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Salah satu ciri negara maju itu apa? Suka membaca, bukan suka main game. Suka membaca, bukan suka main game. Kalian tahu, saya pernah lihat di sebuah perpustakaan di negeri Cina, itu perpustakaannya di Suzuya sana. Dah, perpustakaannya di Suzuya. Orang ngantri masuk perpustakaannya itu sampai sini mengular. Ngantri masuk perpustakaan. Begitulah orang maju itu suka membaca. Umat Islam pada hari ini jangankan suka membaca buku, membaca Al-Quran saja malas. Kalau dihitung-hitung, ya, boleh nanti kawan-kawan yang hari ini kuliah di IAIN, di Unimal boleh juga. Boleh nanti saya tantang kepada kalian buat skripsi yang meneliti rata-rata bacaan Al-Quran masyarakat Lok Sumawe. Boleh. Rata-rata bacaan Al-Quran masyarakat Lok Sumawe. Sehari berapa bacanya? Berapa lembar dia baca? Itu pasti hasilnya menyedihkan. Itu baru baca. Sementara Utsman bin Affan baca Al-Qur'annya gimana? Ini baru baca ya. Ini baru baca. Bagaimana model Utsman bin Affan baca Al-Quran? Beliau terbiasa mengkhatamkan Al-Quran itu setiap 7 malam. Ini sekarang ada yang udah khatam Al-Quran belum? Di bulan Ramadan? Belum kan?
Kalau ikut model Utsman bin Affan, ini 21 kali khatam nih, karena sudah puasa ke-8. Kita aja yang katanya anak masjid, sekarang aja belum. Semoga ada di antara kalian yang pada hari ini minimal sudah ada di juz 8, minimal lah. Ada? Sikit yang jawab. Yang gawat sampai hari ini Al-Quran belum dibuka, itu bahaya tuh. Kalau nggak pergi pesantren kilat, kalau nggak pergi TikTok, baca Al-Quran tuh. Hah? Apa? Oh, taktik, bukan TikTok, taktik. Bukan TikTok ya? Nggak ada lagi. Taktik. Ya. Kalau nggak ikut taktik, bisa jadi Al-Quran nggak dibaca. Dibandingkan sama game sudah level berapa tuh? Game sudah level ke-20, Al-Quran melevel 1, maksudnya juz 1 belum dibuka. Macam mana mau maju kita? Ya kan? Minimal ada yang hari ini sudah berada di juz 8. Utsman bin Affan setiap 7 malam. Bagaimana beliau baca Al-Qurannya? Malam pertama beliau membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nisa. 1 hari itu. Beliau biasa memulai malam Kamis. Begitu malam Kamis beliau membaca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Malam yang kedua beliau membaca surah Al-Maidah sampai dengan surah At-Taubah. Ada yang bisa urutkan ya dari Al-Maidah sampai At-Taubah? Jangan lihat Google lagi, kalian semua lihat Google. Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah, Al-Anfal, At-Taubah, 5 surat. Malam ketiga beliau membaca surah Yunus sampai dengan surah An-Nahl. Siapa yang bisa mengurutkan dari Yunus sampai An-Nahl? Yunus, apa lagi? Hud, anak Ibrahim, Yusuf, habis itu Ar-Ra'du, Ibrahim, habis itu Al-Hijr, habis itu mana Al-Kahfi, baru An-Nahl. 7 surat dalam 1 malam. Sudah. Malam keberapa tuh? Malam kedua. Oh, malam ketiga. Malam keempat beliau membaca surah Bani Israel atau Al-Isra sampai surah Al-Furqan. Ada yang bisa mengurutkan? Al-Isra, Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, terus Al-Furqan, 9 surat 1 malam. 1 malam itu maksudnya 24 jam ya, sampai besok. Kemudian malam kelima beliau membaca surah Asy-Syu'ara sampai dengan surah Yasin. Berapa surat? Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, apa lagi? Al-Ankabut, besok apa lagi? Rum, Luqman, 6. As-Sajdah 7. Al-Ahzab 8. 9. Fatir 10. Yasin 11. Yasin ya, 11 ya. Malam ke-6 beliau membaca surah As-Saffat sampai dengan surah Al-Hujurat. Nah, ini banyak nih. As-Saffat, Shad, apa? Az-Zumar, Ghafir, Fusilat, Asyura, Zukhruf,
Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, 13 surat. Sisanya malam ke-7 beliau membaca surah Qaf sampai An-Nas. Jadi beliau mulai membaca dari Al-Fatihah di malam Kamis, khatam Al-Quran malam Jumat minggu depan. Itu model sahabat baca Quran. Ada lagi sahabat yang lain namanya Abdullah bin Amr bin As. Kalau Utsman bin Affan membaca Al-Quran setiap 7 hari, Abdullah bin Amr bin As membaca Al-Quran setiap 3 hari. Berarti 1 hari beliau membaca Al-Quran 10 juz. Paling minimal sahabat itu setiap bulannya khatam sekali Al-Quran. Nah, bisa dibayangkan kaum muslimin pada hari ini, sehari pun ada yang nggak baca Al-Quran. Paling baca Al-Quran Al-Fatihah, itu pun di sholat. Oke ya? Walaupun Sufiyah tadi bilang, kita hanya baca tapi tidak dipahami, jangankan paham, baca pun enggak kita pada hari ini. Hari ini Al-Quran hanya diinstal di HP, ya kan? Semua punya HP Android kan? Nah, semua punya kan? Rata-rata punya. Kalau enggak punya, jangan paksa mama ya, karena belum perlu. Saya aja kalau nggak perlu nggak saya pakai nih. Kalau nggak perlu nggak saya pakai. Cuman masalahnya kalau saya nggak pakai dimarahin sama orang. Tadi aja, Ustadz jangan lupa hari ini kan di WA. Semua perlu WA. Orang Islam dia install Al-Quran, tapi dia install WhatsApp juga. Dia install PUBG juga, ya kan? Yang dia buka PUBG atau Al-Quran? PUBG. Jadi anak-anak muda Islam pada hari ini jago perangnya di PUBG. Wih, coba sih kiri. Oh, kiri. Jadi kalau perangnya di PUBG, kayaknya dia udah jadi panglima besar aja tuh. Perang di PUBG sambil makan Indomie pula. Itu modelnya sekarang. Pergi ke kamar mandi takut. Nah, itu model anak kaum muslimin pada hari ini. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang-orang hebat seperti itu? Paham ya? Ke kamar mandi takut dia. Sama kecoa bisa teriak. Oke ya? Nah, ada cerita. Nah, ini cerita nih ya. Menurut kalian, bangsa yang paling pintar pada hari bangsa apa? Menurut kalian? Banyak orang bilang yang paling pintar, yang paling maju orang Yahudi, betul ya? Orang Yahudi kan? Nah, orang Yahudi itu jadi luar biasa pada hari ini, ada rahasianya nggak? Hah? Ada rahasianya. Nah, ada cerita 2 orang Yahudi. Saya tidak tahu namanya. Katakanlah Yahudi A dan Yahudi B. Yahudi A dan Yahudi B. Kata Yahudi A kepada temannya si Yahudi B, saya akan menulis buku. Tentang apa? Ditanya sama Yahudi B. Tentang rahasia bangsa Yahudi menguasai dunia. Jadi kalau hari ini kita lihat peraih Nobel itu sebagian besar orang Yahudi. Jadi si A ini bilang apa? Saya mau menulis buku yang isinya rahasia orang Yahudi menguasai dunia. Kira-kira mau baca nggak kalau dibuat buku itu? Mau kan? Oh, kita pengen tahu rahasia mereka apa. Betul kan? Ibaratnya kalian nih main PUBG nih sekarang nih. Ada orang yang menang terus. Dia mau buat rahasia menang PUBG terus menerus. Oh, pasti kalian beli itu. Biar menang. Sudah kan? Kata si B, janganlah kau tulis buku itu kawan.
Kenapa? Nanti kalau dibaca sama umat Islam, mereka tahu rahasia kita. Kalau mereka tahu rahasia kita, dikalahkannya pula kita nanti. Ini orang Yahudi dari Medan istilahnya. Kata si B, masuk akal kan? Masuk akal kan? Kata si B masuk akal kan? Jangan kamu buat buku itu. Masa rahasia disebar-sebarin ada aja. Kata si A, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita buat aja. Kalau perlu kita cetak yang banyak. Kalau perlu kita kasih gratis. Kita kasih gratis ke umat Islam. Si B makin heran. Udah kita larang tulis. Datang dia disuruh cetak pula banyak-banyak. Datang dia disuruh kasih pula gratis ke orang Islam. Apa pula kawan nih? Akhirnya si B ini saking herannya dia tanya sama si A, kawan, kok bisa kamu ini mau buat buku yang menceritakan rahasia kita dikasih gratis kepada umat Islam? Nggak takut kamu? Kata si B. Apa jawaban si A? Nggak takut saya. Loh, kok nggak takut? Apa jawaban si A? Karena umat Islam itu bukan orang yang suka baca, kata dia. Kalau kita kasih gratis pun nggak dibaca sama dia. Kalau dikasih gratis pun nggak dibaca. Kalau dibaca pun mereka nggak paham apa yang kita tulis. Kemudian si B semakin heran. Kok bisa kamu yakin begitu? Kata si A, lihat saja Al-Quran. Lihat saja kitab suci mereka. Ada mereka baca? Kan enggak? Ada mereka pahami? Kan enggak? Ada mereka amalkan? Kan enggak? Andai saja Al-Quran itu mereka baca, mereka pahami, dan mereka amalkan, enggak perlu buku rahasia kita ini. Pastilah mereka bisa mengalahkan kita. Sebagaimana pendahulu mereka itu dulu pernah mengalahkan kita. Paham maksud saya? Ini cerita poh samping istilahnya. Kata orang Yahudi tadi itu. Paham maksud saya? Ceritanya paham ya? Jadi, kalau mereka mau baca Al-Quran saja, buku rahasia saya itu nggak perlu mereka baca. Udah cukup Al-Quran itu. Cuman masalahnya Al-Quran itu pada hari ini tidak mereka baca, apalagi mereka pahami, apalagi mereka amalkan. Sehingga mereka begitu-begitu saja. Jadi kalaupun hari ini saya buat sebuah buku yang isinya rahasia orang Yahudi menguasai dunia, sama dengan mereka juga nggak baca. Dan mereka tidak bisa menguasai dan mengalahkan kita. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di penghujung diskusi kita pada hari ini, kita ambil sebuah kesimpulan bahwa orang-orang yang pada hari ini telah kita sebut menjadi orang-orang hebat pada saat itu, tidak ada satupun di antara mereka menjadi hebat kecuali mereka dekat dengan Al-Quran. Kecuali Islamlah yang membuat mereka dekat, yang membuat mereka menjadi hebat. Termasuk Aceh. Kenapa Sultan Iskandar Muda itu dikenal? Aceh ini menjadi daerah yang dikenal di pelosok dunia karena Islam. Pernah nggak ada yang tahu sejarah Aceh sebelum Islam masuk? Tahu nggak ada kerajaan Hindu? Nama kerajaan Hindu tahu nggak? Nggak pernah dengar kita. Tapi Aceh dikenal oleh dunia sejak Islam masuk. Artinya apa? Semua bangsa, semua manusia, semua masyarakat, ketika dia dekat dengan Al-Quran, ketika dia bersama Islam, maka Allah akan memberikan janjinya, dia akan dimuliakan. Dia akan menjadi siapa-siapa. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tanya? Boleh kalian tanya?
beberapa paparan dari Ustaz Imanullah ya, yang mengenai mereka yang dulu pernah hebat. Jadi dengan adanya Al-Quran di dalam diri kita yang pengecut bisa menjadi pemberani. Kita yang awalnya kikir bisa menjadi pemurah. Kita yang awalnya bodoh bisa menjadi pintar. Nah, itu yang kita perlukan untuk generasi muda saat ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Ini ada door prize ini loh, ini itu yang bertanya. Banyak. Dari Ikhwannya? Dari Ikhwannya nggak ada ya? Ini door prize nanti untuk Afwan semua loh. Ya, Ustaz? Oke, yang mau bertanya. Oke, yang Afwannya kayaknya tadi yang pertama kali menjawab tadi. Ya boleh. Boleh, silakan dulu. Kenapa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Baki, saya ingin bertanya, bagaimana cara menghadapi perilaku jahiliyah yang kembali terjadi di masa sekarang seperti game, chip atau game? Chip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chip. Kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Semara dari Halakaru Mujahid. Saya ingin bertanya, adakah agama lain yang berkembang di Jazirah Arab selain Yahudi? Terima kasih. Ikhwannya ada yang mau bertanya nih? Ya? Kesempatan tidak datang 2 kali loh. Ayo. Ikhwannya mana? Kalah sama Afwannya. Aduh. Ayo. Ini masa lagi kita tanya. Afwannya masih banyak nih loh. Ayo Ikhwan perwakilan 1 orang. Berikan pertanyaan terbaik. Gimana? Afwannya lagi nih. Boleh Afwannya lagi. Yang kakak panitia, kakak. Nanti yang di belakang. Tadi semangat kali kelihatan. Nah, yang di belakang itu nanti semangat sekali mereka. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Nisa dari Halakah Hanisa. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz apabila ada di Indonesia ini khususnya ada kelompok sudah mengimplementasikan tentang tema hari ini yang mengimplementasikan Al-Quran dan juga istiqomah dalam menjaga hafalan juga mengamalkannya, tapi niat baiknya untuk mengembangkan nama Islam itu karena adanya pemimpin daerah yang memang gitu. Baik, terima kasih. Ini untuk ikhwannya sekali lagi. Ayo. Pertanyaan kok gampang. Ayo, kasih pertanyaan, bukan menjawab pertanyaan ya. Memberi pertanyaan. Ayo. Ikhwan. Yang mana? Mentor. Pak Mentor yang ingin bertanya. Nanti Pak Mentor ya. Yang ininya dulu. Ayo Ikhwan. Hargailah setiap kesempatan karena kita belum tentu besok menemukan kesempatan yang sama. Ayo. Ikhwan. Ayo malulah. Ayo.
Malu nggak? Malu nggak? Malu lah, masa enggak? Ya? Oh, paham-paham ketawa ya. Ini main-main game juga nih. Ikhwan Ahmad lagi nih? Yakin? Siapa? Oh, abang mentor ingin bertanya tapi nggak ada door prize-nya bang. Ya, oke. Silakan abang mentor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Rusba. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Imanullah atas penjelasannya. Ya, saya sangat tertarik. Jadi pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana kita merubah pola pikir masyarakat? Pola pikir masyarakat yang menganggap orang yang belajar agama, yang belajar Al-Quran, mereka ketinggalan. Karena buktinya orang-orang yang orang-orang tua sekarang lebih tertarik anak-anaknya masuk ke SMA favorit daripada sekolah agama, karena anggapan SMA favorit peluangnya lebih besar untuk menjadi dokter, peluangnya lebih besar menjadi engineer, peluangnya lebih besar menjadi orang-orang sukses. Ya, sedangkan buktinya orang-orang yang belajar agama, peluang mereka hanya sedikit untuk bisa menjadi orang-orang hebat. Ya, terima kasih. Ayo, masih ada ini yang pertanyaan untuk keempat dan kelima untuk voucher berbuka ya, satu porsi nasi uduk di warung Abah Hadi, high quality apa nih Hadi ya. Ayo ikhwannya, kita buka lagi kesempatan. Ayo dari ujung sana. Tadi kalau ada juga mau dikasih itu apa tadi? Ayo, silahkan. Ikuti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Habibullah. Saya berasal dari Halaqah Al-Khawarizmi. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Ustaz tentang seorang yang mengatakan bahwa pemenang adalah yang menulis sejarah. Sekian, terima kasih. Pak, tolong diulang lagi. Boleh diulang sekali lagi, boleh? Saya ingin bertanya, Ya. bagaimana tanggapan Ustadz ketika ada orang yang mengatakan bahwa yang menang adalah yang menulis sejarah? Yang menang adalah yang menulis sejarah. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Ikhwan, satu lagi. Ayo, Ikhwan. Ayo, simpan pertanyaan itu bebas, tidak ada yang salah dengan pertanyaan. Silakan. Ayo Ikhwan, satu lagi. Ini nanti kita kasih sama Ahmad nih. 4-1 nanti jadinya. Ayo. Masih ada? Ikhwan. Kita kasih Ahmad ya. Kak Bani ada. Oh ya, alhamdulillah. Inilah penyelamat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Seperti yang kita lihat bahwa banyak orang muslim sering menulis tentang Al-Quran. Bahkan ada tafsir Al-Quran yang ditulis oleh orang muslim. Bagaimana apabila kita yang muslim mempelajari agama mereka? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah dapati 5 pertanyaan plus 1 bonus dari abang mentor kita ya. Tapi abang mentor kita nggak dapat door prize ini ya. Oke, langsung aja Ustaz. Pertanyaan pertama Ustaz. Dari Ahmad tadi, bagaimana cara kita menghadapi perilaku jahiliyah yang ada zaman sekarang? Contohnya kayak main game, main judi. Sekarang udah ada judi online Ustaz, namanya kayak apa tuh? Domino. Chips. Ya, chips. Pertanyaan pertama Ustaz. Semoga di sini tidak ada yang main chip ya. Semoga tidak ada yang main chip di sini.
orang yang katakanlah main chip tadi itu, dia berharap kesuksesannya itu dari keberuntungan kan, cuman seret, kalau dapat enggak ya kan? Tapi dia tidak pernah ya, menyandarkan kesuksesannya itu dengan usaha dan doa. Mana mungkin orang main judi doa ya kan, ya Allah menangkanlah rote saya. Kira-kira kalau kita main judi, bisa nggak kita mengalahkan Bandar? Pernah ada cerita nggak Bandar itu kalah sama kita? Nggak ada. Yang ada Bandar itu pasti selalu menang. Makanya orang yang pada hari ini mau main chip itu bukan bodoh lagi, gila sebenarnya. Karena akalnya sudah terusak. Bayangkan dia hanya menggantungkan pada hari saya dapat uang 50.000 dari putar-putar itu saja, dia nggak bisa menebak, nggak bisa memastikan betul nggak sekali dia putar. Tapi anehnya demi sekali putar itu dia mau menghabiskan uang banyak, paham saya? Ada orang yang bisa habis 300.000 beli itu. Padahal dengan 300.000 itu bisa dia pergi katakanlah ke pasar Impres, dia beli bayam barang 10 ikan. Dia pergi jual keliling-keliling bisa dapat 350.000. Atau 300.000 itu dia beli tepung, dia buat goreng-gorengan segala macam. Atau kalau orang laki ini nggak bisa goreng-gorengan boleh juga beli air, beli sirup, kemudian masukin dalam kulkas jadi es, jual. Lebih bisa diukur keberuntungannya. Tapi ada orang bisa menghabiskan uang 300.000 untuk pinjam, bahkan pinjam punya orang hanya untuk menguji keberuntungan yang nggak pernah bisa dipastikan. Kan gila, akalnya nggak sehat ini. Dah, kemudian yang kedua, kalau ada kalian di antara kalian yang main game itu, coba kalian tanya sama diri kalian, sampai kapan kalian mau main game? Hah? Sampai umur berapa kalian mau main game? Ini yang laki misalnya, ntar ya, saya tinggalin dulu yang perempuan ya, yang laki ini. Sekarang yang SMA, umur kalian berapa? 17. Sekarang saya mau tanya sama kalian, 5 tahun lagi kalian punya bayangan nggak? 5 tahun yang akan datang kalian itu sedang melakukan apa? Kalau 10 tahun yang akan datang kalian itu bekerja di mana? Kalau kalian dapat gaji, kalian itu gajinya berapa? Punya cita-cita kan? Ada yang cita-citanya 10 tahun yang akan datang saya sedang membedah seorang pasien, berarti dia punya cita-cita. Ada yang punya cita-cita 10 tahun yang akan datang saya sedang memimpin proyek pembangunan jembatan, berarti dia jadi sarjana sipil. Ada yang bercita-cita 10 tahun yang akan datang saya sedang mengajar di kelas, bisa jadi cita-cita jadi dosen, jadi guru. Nah, kira-kira untuk jadi dokter yang bisa membedah pasien, memimpin proyek, kemudian mengajar dan lain sebagainya, bisa nggak main PUBG sehari 24 jam? Nggak bisa. Oke lah kalian bilang, pokoknya saya mau main game terus Ustaz. Oke, kalau bapak dan mama kalian mati katakanlah, uangnya dari mana? Bisa PUBG itu tolong kalian? Hah? Bisa? Kalau PUBG itu bisa tolong kalian dari uang bermain PUBG, maka tadi saya bilang lagi main game. Ya. Lagi ngomong saya, gini deh. Kira-kira PUBG itu bisa tolong kalian itu apa coba? Oke lah, terlepas dari PUBG itu sudah diharamkan. Kalau kalian main game ada porsinya masih oke lah, saya masih toleransi. Tapi kalau terus-menerus kalian itu main game, tidak bisa lihat waktu sholat, tidak tahu waktu makan, bahkan tidak tahu waktu bersama orang tua, itu ketika orang tua kalian meninggal dunia, tidak ada lagi sumber uang kalian, bisa PUBG itu tolong kalian? Hah? Bisa? Bisa HP itu tolong kalian? Bisa? Bisa? Tidak bisa kan?
Yang bisa menolong kalian itu kan ilmu pada hari ini. PUBG itu ilmunya bisa tolong apa kalian? Ada nggak kawan-kawan kalian main PUBG itu kasih duit tuh kalian? Bro, susah kali bro ya. Ambil dia sejuta bro. Mau dia kawan tuh kalian? Itu kan kayak orang jual narkoba juga. Pertamanya dia baik sama kita. Rasa bro, sikit bro, enak kali bro, gratis untuk kau bro. Udah ketagihan kita, belilah bro. Ya, jadi coba renung-renungkan gitu. Kalau kalian pada hari ini sudah terperangkap dengan game itu, tanya sama diri kalian, mau sampai kapan saya begini terus? Mau sampai kapan saya begini terus? Ya. Walaupun yang tanya orang perempuan, saya jawabnya di depan orang laki. Ya. Terus yang kedua? Pertanyaan kedua tadi dari Afan juga, adakah agama yang menyebar di Jazirah Arab selain Yahudi? Ada, ya. Seperti beberapa orang sahabat itu ada yang beragama Nasrani sebelum memeluk Islam. Di antaranya Adi bin Hatim itu beragama Nasrani. Tamim Ad-Dari itu beragama Nasrani. Sebagian besar masyarakat yang memeluk agama Nasrani waktu itu mereka berasal dari negeri Yaman, Najran. Jadi di daerah Jazirah Arab itu berbagai macam agama berkembang. Nasrani ada, Yahudi ada agama monoteisme, agama Ibrahim. Ya, orang-orang Hanif, mereka ini tidak menyembah berhala. Seperti Abu Bakar, beliau tidak pernah menyembah berhala selama hidupnya. Selain itu apa? Mereka menganut agama-agama animisme dan dinamisme. Ya, mempercayai ada ruh-ruh jahat. Ya, dinamisme mempercayai ada ruh-ruh tertentu yang bersemayam di benda-benda tertentu. Atau mereka itu ya seperti dinamismenya apa? Mereka mempercayai ada ruh-ruh tertentu bersemayam di pohon, mereka sembah pohon. Ya, jadi semua agama itu berkembang di Jazirah Arab pada saat itu. Termasuk Majusi ada sebagian. Ada lagi. Pertanyaan nomor 3 Ustaz, ada sebuah kelompok-kelompok implementasi Quran, tetapi mereka tidak bisa mengaplikasikan Quran karena adanya batasan-batasan dari pemerintah. Itu menurut Ustaz bagaimana? Ya, yang pertama batasannya seperti apa? Gitu ya. Kalau batasannya katakanlah sudah sampai tidak boleh baca Quran, sudah tak boleh kemudian kita membuat kajian-kajian Al-Quran, itu boleh dilaporkan karena itu bertentangan sama Undang-Undang Dasar 1945. Karena menjalankan perintah agama sesuai dengan keyakinan masing-masing itu dijamin oleh undang-undang. Pasal 29 ya. Dan Indonesia sila pertama di Pancasila yang menjadi dasar negara itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya setiap masyarakatnya, penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia diberikan hak seluas-luasnya untuk menjalankan perintah agamanya. Jadi boleh dilaporkan ke kepala daerah yang begitu. Itu ya. Boleh dilaporkan tuh. Pertanyaan nomor 4 dari Ikhwan tadi Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai yang menang adalah yang menulis sejarah? Ya, jadi memang bukan, jadi tahu sejarah bahasa Inggrisnya apa? History. His itu apa? This is his bag. Ini tasnya. Kalau history ceritanya. Histori ceritanya. Karena memang yang membuat sejarah itu adalah sang pemenang. Sang pemenang. Yang membuat sejarah itu adalah pemenang. Sejarah ditulis oleh pemenang. Memang begitu dia. Yang bisa cerita panjang lebar kan pemenang kan. Yang kalah mana dia bisa cerita dia. Dia kalah. Kita suka cerita kalau kita menang kan. Aku kan kemarin tuh kan main badminton menang, berapa kali ku smash ya, panjang cerita kita. Kalau kita kalah ada cerita kita. Gitu ya. Jadi sejarah itu emang ditulis oleh sang pemenang. Nah, karena sejarah itu seringkali ditulis oleh orang yang menang, maka seringkali sejarah itu tidak objektif. Dia subjektif. Contoh misalkan pada hari ini, menurut kalian Sultan Iskandar Muda itu bagaimana rajanya?
raja yang soleh, raja yang adil. Itu karena kita tinggal di Aceh kan. Coba tanya sama orang Melayu dulu yang menjadi lawan Sultan Iskandar Muda. Pasti dikatakan Sultan Iskandar Muda itu raja yang jahat, menjajah orang lain. Itulah dia sejarah yang tidak. Kalau tadi kita katakanlah, ya, bercerita tentang, oh tadi saya nggak cerita Al-Fatih ya, Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Kalau pada hari kita cerita Al-Fatih itu, oh hebat kali, dialah yang menaklukkan Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik tentara dan lain sebagainya. Coba tanya sama orang Romawi, Al-Fatih ini, nggak baik, ya. Nah, supaya kemudian umat Islam itu bisa menulis sejarahnya, supaya sejarah Islam ini benar, sesuai apa adanya, maka umat Islam ini harus jadi pemenang. Kalau enggak, sejarah Islam ini ditulis oleh orang. Sehingga pada hari ini Islam ini akan selalu sesuai dengan pandangan orang. Kalau dia bilang Islam itu hitam, ya hitam karena dia yang tulis. Kalau dia bilang Islam itu putih, ya putih karena dia yang tulis, bukan kita yang tulis. Paham maksudnya? Pertanyaan kelima Ustaz dari Ikhwan juga, bagaimana jika kita pelajari agama lain Ustaz, kita menafsirkan gitu. Ya, jadi ditanya dulu maksudnya untuk apa pelajari agama lain itu. Tergantung maksud dulu. Kemudian pertama maksud, yang kedua sejauh mana pemahaman kita terhadap agama kita dulu. Jangan sampai kita mau mempelajari agama orang, sama agama kita sendiri kita nggak begitu kuat, sesat kita. Ini pernah terjadi, cuman saya lupa nama orang ini ya, saya lupa. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, ada satu peristiwa yang disebut dengan peristiwa Nabi palsu. Pernah dengar ya? Siapa Nabi itu? Musailamah Al-Kadzab. Udah kan? Nah, ada di antara orang Islam, lupa saya namanya, katakanlah si A ya, minta izin kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, izinkan saya pada hari ini mendatangi Musailamah Al-Kadzab. Untuk apa? Untuk berdakwah. Saya akan mengingatkan Musailamah Al-Kadzab. Sudah kan? Niatnya untuk apa? Mendakwahi Musailamah Al-Kadzab. Apa yang terjadi? Bukan mendakwahi Musailamah Al-Kadzab ya. Jadi pengikut Musailamah Al-Kadzab. Nah, paham ya? Makanya dulu ketika Islam belum selesai, maksudnya Al-Quran belum sempurna turun, Rasulullah SAW pernah mendapati di tangan Umar bin Khattab lembaran Taurat. Umar ini termasuk sahabat yang bisa baca tulis. Sudah dilihat sama Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, wahai Umar, apa itu? Kata Umar, ini adalah lembaran Taurat wahai Rasulullah. Untuk apa? Ditanya sama Rasulullah. Untuk aku baca. Siapa tahu ada hal-hal yang tidak ada dalam Al-Quran atau belum ada dalam Al-Quran, ada di Taurat. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, tidak boleh, dilarang sama Nabi. Demi Allah, andai saja Musa pada hari ini masih hidup, kata Rasulullah, maka dia harus jadi umatku, harus jadi pengikutku. Apalagi umat. Paham ya? Jadi sangat-sangat tidak dianjurkan, kecuali kita itu sudah kuat pemahaman kita terhadap agama kita sendiri dan kita punya tujuan mendakwahkan agama ini kepada orang. Contoh seperti pada hari ini ada Zakir Naik, kalau dulu ada Ahmad Didat. Nah, mereka sudah kuasai dulu Islam ini, baru kemudian mereka mempelajari agama lain untuk mendakwahkan mereka. Jadi jangan terbalik nanti kita pula yang agama orang. Ya, jadi boleh kalau kita sudah mempelajari agama kita sendiri dengan benar ya. Kemudian pertanyaan ke-6 Ustaz dari Bang Mentor kita, bagaimana caranya merubah pola pikir masyarakat untuk dekat dengan Al-Quran Ustaz? Ya, yang pertama ini cerita pola pikir, mengubah pola pikir itu tidak 1-2 hari dia harus ubah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW membutuhkan waktu 23 tahun. Yang pertama pola pikirnya ya dari kita dulu, kasih bukti dia. Tapi tadi pertanyaannya nggak gitu-gitu kali. Ada lagi pertanyaannya. Ada orang tua lebih suka anaknya ke dokter ya. Nah ini juga, ini tidak boleh kita pisahkan.
Nggak boleh pada hari ini nggak boleh dipisahkan ya. Ini sekuler ini. Ada orang mendingan saya belajar agama, nggak mau saya masuk dokter. Saya mau belajar saya mau sekolah di IAIN, UIN karena saya mau jadi ulama. Saya nggak mau jadi dokter, itu agama, itu urusan dunia. Saya nggak mau jadi insinyur, itu urusan dunia. Saya nggak mau jadi pilot, itu urusan dunia. Saya nggak mau jadi pakar virus, itu urusan dunia. Nggak bisa. Saya nggak mau belajar ekonomi, itu urusan dunia. Nggak bisa. Karena Islam itu bukan cuma sholat. Contoh hari ini ada corona. Ada corona kan? Perlu vaksin. Kemudian vaksin itu dibuat sama orang kafir. Ditaruh babi, ada babi. Kita cuma bilang-bilang aja, tak boleh itu ada babi segala macam. Bisa? Ya kan mereka yang buat. Suka-suka mereka lah. Nah pertanyaannya, kalau semua kita itu fokus di ilmu agama saja, siapa yang buat vaksin itu? Paham? Hari ini katakanlah ada orang perempuan mau melahirkan, kalian nanti ada istri mau melahirkan istri kalian. Ya, ternyata di rumah sakit itu dokter, apalagi perawat, tidak ada dari orang perempuan. Kenapa? Mau belajar ilmu agama semua. Bisa? Bisa. Kita pada hari sholat, tapi begitu masuk bank riba semua. Kenapa? Tidak ada yang belajar perbankan. Jadi nggak ada orang yang Islam yang belajar perbankan. Yang ambil perbankan orang kafir. Ya sama dia riba nggak apa. Paham maksudnya ya? Jadi nggak bisa begitu. Karena pada zaman dulu juga kayak Imam Syafi'i dan lain sebagainya, mereka nggak pernah kotak-kotakan. Jadi mau jadi dokter, dokter aja, tapi dokter yang dekat dengan Al-Quran. Mau jadi Al-Quran. Saya punya beberapa teman, ya, mereka itu kalau siangnya itu coding, jago coding, programmer, jago coding. Malamnya dia ngajar kitab gundul. Setiap Sabtu Minggu dia ngajar bahasa Arab. Tapi Senin sampai Jumat dia coding. Dia konsultan IT. Ya kan, konsultan IT. Bisa baca kitab kuning. Ya kan? Ada kawan saya lagi teknik elektro. Itu hafal Quran 30 juz dan beserta sanadnya. Biasa aja. Paham maksudnya? Nggak boleh dikotak-kotakkan. Ya. Jadi jangan sampai orang paham agama tapi nggak paham perbankan, nggak paham ekonomi, nggak paham macam-macam, rusak juga. Karena kita boleh sholat tapi masuk ke dalam tubuh nggak ada arti kan? Nah kalau kita pada hari ini nggak bisa buat vaksin, ya mereka yang buat vaksin orang kafir. Kalau orang kafir buat vaksin, nggak suka-suka mereka. Maka harus ada orang Islam yang bisa buat vaksin. Paham maksudnya? Jadi tidak boleh, sekali lagi. Jadi tidak ada dalam Islam itu kedokteran ilmu dunia. Belajar tafsir ilmu akhirat, tidak ada itu. Selama diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah ilmu akhirat. Tapi ketika diniatkan untuk dunia, maka itu akan jadi ilmu dunia. Contoh ahlul kitab, mereka belajar Taurat, tapi mereka belajar Taurat untuk mendapatkan uang. Allah murkai mereka. Paham ya? Jadi sekali lagi, kalian mau kuliah di mana saja boleh. Tapi tetap saja ketika kalian kuliah dekat dengan Al-Quran. Bukan berarti ketika hafal Quran nggak bisa masuk kedokteran. Bukan berarti ketika dengan Al-Quran nggak bisa masuk arsitek. Bukan berarti semua bisa semua. Habis? Habis. Oke. Jadi kesimpulan besar dari materi yang disampaikan Ustadz tadi adalah kalau kita mau jadi hebat seperti orang-orang yang terdahulu, kita harus dekat dulu dengan Al-Quran. Kita harus pahami Al-Quran, kita harus terapkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu poin utama kita hari ini. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ditanya besok kalau ada kesempatan. Ya, kita sudah habis pertanyaan ini tadi sudah 5. Mungkin untuk yang tadi bertanya 1, 2, 3, 4, 5 orang silahkan silakan temui saya nanti untuk mengambil door prize-nya. Akhir kalam, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari segi kata atau perbuatan. Sesungguhnya kebenaran hanya dari Allah dan saya adalah tempat kesalahan. Saya sudahi
dan saya serahkan kepada panitia. Setelah ini saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.